Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, ini aku lagi potong-potong ikan. Jadi yang pertama ataupun yang besar itu tuh ikan kakap. Dan terus ikan yang kecil ini tuh ikan belanak. Ikan ini tuh Pak suami dapat dari berburu ya teman-teman. Ini tuh yang kemarin itu sempat disisikin sama Pak suami, tapi belum sempat aku masak. Dan setelah dibersihin sama Pak suami itu langsung dimasukin lagi ke dalam freezer. Dan untuk hari ini baru sempat mau aku masak ya. Ini untuk ikan kakapnya aku potong, dan ini tuh benar-benar keras banget. Ikan laut itu benar-benar keras ya teman-teman untuk durinya. Beda kayak ikan yang ada di rawa-rawa ataupun ikan tambak, itu kan beda ya, itu durinya itu nggak sekeras ikan laut. Nah ini untuk kepalanya udah berhasil aku potong, terus kepalanya tuh mau aku belah jadi dua sebenarnya, tapi tetap nggak bisa karena ini tuh memang keras banget, padahal aku tuh udah pakai pisau yang besar. Untuk bagian insangnya ini juga aku bersihkan ya teman-teman, aku buang terus aku cuci sampai bersih. Bagian kepala dan ekor sudah aku ambil, terus ini yang bagian tengahnya ataupun bagian dagingnya ini aku ambil ya teman-teman, mau aku filet-filet karena niatnya itu pengen aku bikin sempolan ataupun aku bikin pempek. Nggak tau lah ya, nanti pokoknya aku mau bikin olahan dari daging ikan. Nah ini untuk sayap-sayapnya aku pakai pisau yang besar juga. Terus ini untuk sisaan durinya ini aku jadiin satu aja sama yang kepala dan bagian ekor. Nah ini ya teman-teman, yang satu sisi udah selesai aku filet, terus ini di sisi satunya. Jadi untuk yang belanak sama kepala dan juga ekor kakap ini niatnya mau aku masak kuning. Terus yang untuk dagingnya itu aku simpen aja dulu di kulkas karena aku nggak mungkin mengolah di hari yang sama. Karena ini tuh aku masak juga udah agak sorean ya teman-teman. Jadi pagi tadi tuh aku udah sempet belanja harian, tapi aku tuh nggak masak karena makan sisaan yang kemarin gitu, masih ada soto. Dan ini sore-sore tuh baru sempet masak. Nah untuk yang bagian kepala itu mah aku goreng, aku bumbuin pakai bumbu racik. Yang bagian daging ini yang udah aku filet, aku pakein jeruk nipis sisaan bikin soto kemarin aja. Nah terus ini yang mau aku goreng, aku kan udah kasih bumbu racik, aku cuma pakai setengah bungkus, terus aku kocok-kocok aja kayak gini. Ini tuh udah aku tutup rapat. Aku pakai wadah food container ini ya teman-teman, ini tuh kedap udara dan tidak netes. Nah ini yang bagian barusan netes itu yang air dari luarnya, tapi ini tuh bener-bener udah nggak netes yang dari bagian dalamnya. Aku kocok-kocok aja, nanti aku diemin sebentar. Terus sebelum aku goreng, ini aku mau lanjut buat unboxing belanjaan aku dulu. Sebenarnya tadi pagi tuh aku mau ke tempat Mas Solehin, ternyata Mas Solehin itu tutup nggak jualan, padahal ini bukan hari Jumat. Terus aku ketemu Mbak Munis di jalan, aku beli bawang merah, bawang putih, nggak tahu ya itu kayaknya sih 5.000, terus ada cabenya 3.000, terus ada tauge tuh berapa ya 2.000, ada kelapa parut juga. Kalau tempe tuh biasanya 3.000 ya teman-teman. Terus ini juga ada dada ayam, total semuanya ini 25.500. Nah lanjut, ini aku mau goreng ikannya. Ini yang bagian ekor, terus ada yang belanak aku goreng sekalian. Terus nanti yang kepala sama yang durinya aku goreng untuk kedua kalinya. Sambil goreng ikan, aku tuh bikin cemilan ya teman-teman. Ini tuh cemilan yang masih viral di TikTok itu. Aku tuh pengen order tapi belum sempet gitu. Kan kebetulan aku jualan mie. Kan ada mie ya teman-teman. Mie-nya itu kan bentuknya itu sama persis. Terus akhirnya ini aku bikin sendiri. Jadi mie-nya aku gulung-gulung. Memang sih ya harus telaten, agak lama juga bikinnya. Tapi ya seneng aja gitu ya, kalau aku berbikinan tuh seneng aja. Dan ini tuh udah aku goreng, terus aku kasih bumbu, aku cuma pakai penyedap sama aku kasih bubuk cabai gitu. Terus ini aku juga ada cemilan singkong goreng, kan kemarin aku sempat ngerebus singkong buat bapak. Nah itu tuh kan aku bagi dua ya teman-teman, yang separuhnya buat di rumah, separuhnya aku kasihin ke bapak. Terus udah dimakan sama pak suami sama aku gitu. Dan masih ada sisa. Nah sisanya ini tuh
aku potong-potong aja, terus aku bumbuin pakai garam sama penyedap. Habis itu aku goreng dan rasanya ini tuh bener-bener gurih, enak banget karena singkongnya itu juga mekar ya, nggak apa ya, nggak meli itu apa sih, nggak keras gitu. Nah terus lanjut, selesai sudah aku bikin cemilannya. Di sini aku mau masak ikannya. Untuk bumbunya ini udah aku halusin dan aku menghaluskannya menggunakan blender dari Miku ya teman-teman. Nah ini tuh kan ada 5 fungsi gitu, aku pakai yang kayak yang kecil aja. Ini bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kunyit, udah gitu aja aku blender sampai halus. Terus aku tambahin daun salam, untuk lengkuas juga udah aku kasihin. Dan aku nggak ada serai, nggak apa-apa, harusnya kalau mau masak ikan di acar tuh pakainya salam kojong, tapi aku tuh nggak ada, ya udah akhirnya gini aja. Sambil nunggu bumbunya tanak, di situ aku juga udah mindahin ayamnya itu ayam topping. Jadi tadi kan udah aku rebus, aku udah masak, kadang juga aku panggang ataupun aku goreng, terus aku chopper ya teman-teman, aku bumbuin untuk topping aku jualan nih. Nah terus aku tambahin santan untuk kuahnya. Terus ikan yang udah aku goreng itu aku masukin, tambahin garam sama kaldu, udah gitu aja ya teman-teman. Selesai sudah dites rasa. Dan ini aku tambahin tomat separuh. Nah ini pertama tuh aku tambahin tomat separuh dulu, nanti yang separuhnya lagi aku kasihin di akhir. Selain tomat, di sini aku juga tambahin cabai. Untuk cabainya aku gelondongan aja supaya anak-anak tuh bisa ikut makan. Dan cabainya aku taruh di akhir. Untuk cabai pun aku pakai cabai hijau supaya nggak terlalu pedas. Dan terus aku juga tambahin air asam jawa. Karena biar agak asam-asam gitu. Sebenarnya kalau ada belimbing wuluh, itu pakai belimbing wuluh tuh enak banget ya teman-teman. Tapi berhubung nggak ada, yaudah aku pakein air asam jawa sedikit. Dan alhamdulillah selesai sudah. Ini aku tambahin irisan tomat di bagian atasnya. Nah setelah itu lanjut lagi, ini aku tuh lagi pergi sama ibu mertua, sama pak suami dan anak-anak. Jadi ini tuh aku lagi pergi ke daerah Comal. Comal itu nggak jauh sih ya dari Pekalongan, cuma kurang lebihnya 30 menit. Dan di sini tuh aku berkunjung ke rumah mbahnya pak suami gitu ya teman-teman. Jadi udah lama banget nggak main ke rumah mbah. Terus ini main ke rumah mbah, belakang rumah mbah ada yang jualan. Ada yang jualan dan jualannya itu masih tradisional banget. Di sini tuh macem-macem, ada pecel, ada gorengan, ada lauk-lauk kayak gitu tuh lengkap banget. Dan tradisionalnya tuh apa? Masaknya atau goreng-gorengnya semua itu masih menggunakan kayu bakar. Jadi aku tuh suka banget sama menu yang dimasaknya pakai kayu bakar. Dulu pas aku kecil tuh aku selalu dimasakin sama mbah aku tuh selalu pakai kayu bakar gitu ya teman-teman. Rasanya tuh kayak memang sedep, terus ada sensasi berbedanya gitu. Dan terus ini si D Bude yang jualan itu tuh godain pak suami. Katanya pak suami tuh tambah gemoy, tambah montok, tambah gendut kayak gitu. Dan ini dia pak suaminya memang tambah gendut ya, dia nambah 10 kilo ini. Terus ini lanjut, pecelnya udah jadi. Ini pecelnya aku barengan aja sama pak suami karena aku tuh nggak terlalu suka sama pecel. Suka tapi nggak terlalu doyan lah ya. Kalau antara pecel sama lalap, aku tuh lebih suka sama lalap. Nah terus lanjut lagi, ini juga ada lauk-lauk. Kalau pagi itu juga jualan. Kalau pagi itu kayak nasi campur gitu ya teman-teman. Ada lauk, terus macam-macam. Kalau siang tuh kayak pecel, sayur asem seperti itu. Nanti kalau malam tuh kadang sih malam ada lagi, jualan tuh ada lagi. Nah terus di sini tuh yang paling aku suka banget tuh ada apa ya teman-teman? Ini dia. Ada si keong. Keong ataupun tutut ya. Kalau di Sunda itu nyebutnya itu kan tutut. Kalau di sini tuh keong, kroco kayak gitu. Nah, pas ini keongnya mateng, nah ini dia. Devano tuh bangun, tadi tuh Devano tuh tidur, jadi aku tinggalin. Nah, ini bangun akhirnya dianterin sama Uti. Nah untuk keongnya seperti ini, Masya Allah ini tuh bener-bener enak, seger banget. Udah lama banget aku tuh nggak makan keong. Akhirnya hari ini tuh kesampaian keturutan. Untuk gorengannya tuh juga enak banget ya teman-teman. Bener-bener mekar, kriuk, crunchy. Pokoknya aku suka banget makan yang berbau-bau desa. Nah setelah selesai makan, ini sekitar jam 2an aku udah perjalanan mau pulang. Karena kan nggak lama-lama juga.
sore-sore juga bakalan bungkusin paket, karena kan ipar aku yang bontot itu kan jualan ya teman-teman, jualan batik di Shopee itu tuh bener-bener laris banget. Jadi kalau sore habis asar tuh udah standby buat bantu bungkus-bungkusin. Nah, setelah perjalanan pulang, sebelum sampai rumah, ini mampir lagi buat beli es cendol. Es cendol Bandung, ini tuh di Bina Gria, ini tuh bener-bener enak banget, es cendol yang paling enak menurut aku loh ya. Karena aku tuh belum nemuin yang enak menurut aku selain sini. Manisnya itu bener-bener pas, dan Devano tuh kayak gini tuh masih teriak-teriak pengen ikut turun, tapi aku tuh males. Dan habis ini langsung jalan lagi buat pulang. Aku rasa cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.